ketemu lagi akan belajar statistika secara online ya. Kali ini kita akan belajar tentang pemilihan model terbaik dalam analisis regresi linear. Oke, dalam analisis regresi linear, terutama kita kalau menggunakan SPSS, kita sebenarnya ada beberapa cara atau beberapa metode yang dapat digunakan atau yang dapat kita pilih dalam SPSS, yaitu pertama adalah forward selection, di mana forward selection ini pengujian terhadap suatu variabel yang telah dimasukkan ke dalam model perlu dikeluarkan atau tidak. Kemudian backward elimination, jadi pertama model yang mengandung semua variabel, kemudian diidentifikasikan apakah variabel tersebut perlu dikeluarkan dari model atau tidak. Nah, kemudian stepwise ini adalah gabungan antara forward dan backward. Jadi, memilih variabel berdasarkan korelasi parsial terbesar dengan variabel yang telah masuk ke dalam model. Variabel yang telah masuk bisa saja dikeluarkan dari variabel yang telah masuk bisa saja dikeluarkan lagi dari model. Nah, metode stepwise ini adalah metode yang paling sering digunakan dalam pemilihan model regresi terbaik, karena stepwise ini juga dapat mengamati atau meminimalisir terjadinya suatu multikolinearitas dalam analisis regresi linear berganda. Oke, kita masuk ke metode stepwise. Jadi kita mulai dalam langkah-langkah SPSS. Jadi di sini kita siapkan dulu data dalam analisis regresi linear berganda pada SPSS, di mana pada kali ini saya menggunakan ada dua variabel bebas, ada 2x, yaitu pertama adalah jumlah wajib pajak, yang kedua adalah kepatuhan wajib pajak, dan yang ketiga dan responnya atau y-nya adalah jumlah penerimaan PPN. Nah, kita masuk ke SPSS saja. Oke. Jadi di sini saya sudah buka SPSS saya. Di sini sudah ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat atau satu variabel respon. Nah, cara mencari model terbaik yaitu pertama kita sama dengan regresi, kita klik analyze, lalu kita klik regression dan linear. Lalu kita masukkan dependennya atau y-nya, yaitu PPN ini dalam miliar rupiah. Kemudian independence-nya atau x-nya kita masukkan ke kolom independen. Nah, di metode ini di sini kita bisa pilih ya. Kalau enter dia menggunakan semuanya. Ya, jadi seperti analisis regresi linear berganda biasanya ya. Nah, kalau kita sudah memilih di sini stepwise, ini ada remove juga, kemudian backward dan forward. Jadi kita pilih karena kita akan mau menggunakan stepwise. Lalu kita bisa langsung klik OK aja. Nah, di sini akan keluar di window outputnya dan akan keluar output. Ini adalah keterangan variables enter remove, lalu ada model summary, ANOVA, kemudian coefficient dan excluded variable. Oke, saya balik ke sini aja. Nah, di sini kemudian kita mau membaca output kita. Nah, pertama variables enter atau remove ini, tabel ini menunjukkan variabel apa saja yang dimasukkan dan dikeluarkan dari model regresi. Nah, kriteria yang digunakan adalah F kurang dari sama dengan 0,05 dan probability untuk mengeluarkannya dari dalam model adalah ketika F lebih besar dari 0,1. Nah, dari output ini, variabel yang dimasukkan untuk enter itu hanya jumlah WP, sedangkan variabel remove-nya tidak ada. Jadi hanya satu saja yang dimasukkan, jumlah WP tidak dikeluarkan lagi, dan sedangkan tidak ada. Sedangkan untuk variabel yang kedua yaitu kepatuhan WP tidak bahkan tidak sempat dimasukkan ke dalam model. Oke, kemudian model summary di sini menunjukkan R-square kita karena hanya terdiri dari satu variabel saja. Kita gunakan yaitu R-square sebesar 82,2%. Kemudian kita lanjut ke output ANOVA, di mana output ini menunjukkan uji simultan dari model regresi terbaik. Terlihat bahwa F kita bernilai 129,163 dengan nilai signifikansinya 0,000. Nah, ini ada keterangan B, ini maksudnya B adalah dengan prediktornya yaitu hanya konstan dan jumlah WP saja, di mana dependent variabelnya atau Y-nya adalah PPN dalam miliar rupiah. Nah, di sini kita lihat signifikan kita kurang dari 0, ya. Kurang dari 0,05 maksudnya kurang dari alfa. Sehingga kita tolak H0
maka kita sebutkan bahwa variabel yang digunakan dalam model ini secara simultan sudah dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel respon atau penerimaan PPN. Nah, untuk output coefficient, jadi di sini menyatakan ada standardized betanya, kemudian ada nilai T-nya dan ada nilai signifikannya masing-masing untuk uji parsial dari variabel independen. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi terbaik berdasarkan stepwise yaitu min 0,857 ditambah 0,010 X1, sedangkan X2 tidak masuk dalam model terbaik. Nah, dari uji parsial kita lihat di sini bahwa signifikansi jumlah WP sebesar 0,000 dan juga nilai T-nya 11,365. Nah, kalau kita gunakan hipotesa dua arah, nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau alfa. Maka kita bisa tolakkan 0 untuk uji parsial dan kita bisa menyatakan bahwa jumlah WP ini ternyata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Oke, yang seterusnya selanjutnya itu excluded variables, yaitu variabel yang menyatakan bahwa variabel yang tidak diikutsertakan dari model atau variabel yang dikeluarkan dari model ya. Jadi di sini yang excluded variable itu adalah tingkat kepatuhan WP